Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu kembali dengan Ustazah Ana dalam pembelajaran tema. Anak-anakku, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembelajaran hari ini, kita akan mempelajari tema 7, subtema 2, pembelajaran 2. Masih ingatkah kalian pembelajaran tentang cara mencari informasi penting dari bacaan? Nah, tentu saja. Cara mencari informasi penting dari bacaan adalah dengan apa? Yaitu dengan membuat pertanyaan dan menjawabnya. Nah, di sini ada beberapa langkah cara mencari informasi penting dari bacaan. Yang pertama, membaca teks bacaan dengan cermat. Kemudian langkah yang kedua, membuat peta pikiran tentang pertanyaan dan jawaban yang merupakan informasi penting dari bacaan. Kemudian langkah yang ketiga, menggabungkan jawaban dari pertanyaan menjadi simpulan suatu bacaan. Nah, selanjutnya mari kita baca teks berikut dengan cermat. Peristiwa sebelum pembacaan naskah proklamasi. Peristiwa kekalahan Jepang oleh sekutu telah didengar oleh bangsa Indonesia. Sultan Syahrir yang mendengar berita kekalahan Jepang langsung memberitahukan kepada golongan muda. Untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan, golongan muda berinisiatif mengamankan Soekarno dan Muhammad Hatta pada 16 Agustus 1945 menuju Rengas Dengklok. Tujuannya adalah agar golongan tua tidak terpengaruh Jepang. Setelah terjadi perundingan antara golongan tua dan muda, akhirnya didapatkan kesepakatan untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Setelah kembali ke Jakarta, golongan tua dan muda berkumpul di rumah Laksamana Maeda untuk merumuskan naskah proklamasi. Setelah seluruh anggota menyetujui isi naskah proklamasi, Soekarno meminta Sayuti Melik untuk mengetik naskah proklamasi. Selanjutnya, Soekarno dan Muhammad Hatta disepakati oleh para anggota untuk menandatangani naskah proklamasi sebagai wakil bangsa Indonesia. Dari bacaan tadi, dapat kita pikiran tentang peristiwa sebelum pembacaan naskah proklamasi. Siapa yang membawa Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok? Nah, yang membawa Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok adalah para golongan muda. Kemudian, mengapa Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa ke Rengas Dengklok? Nah, mereka dibawa ke Rengas Dengklok agar terbebas dari pengaruh Jepang. Kemudian, di mana naskah proklamasi dirumuskan? Naskah proklamasi dirumuskan di rumah Laksamana Maeda. Kemudian siapa yang menandatangani naskah proklamasi? Yang menandatangani naskah proklamasi adalah Soekarno dan Muhammad Hatta. Jadi kesimpulannya, Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa ke Rengas Dengklok oleh para golongan muda. Tujuannya adalah agar terbebas dari pengaruh Jepang. Setelah itu, mereka kembali ke Jakarta dan merumuskan naskah proklamasi di rumah Laksamana Maeda. Naskah proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Selanjutnya kita akan belajar yang berkaitan dengan IPA. Pernahkah kalian memasukkan es batu ke dalam air di gelas? Nah, kira-kira apa yang terjadi dengan es batu tersebut jika kita masukkan es batu ke dalam air di gelas? Nah, tentunya es batu tadi lama-kelamaan akan mencair. Mencair merupakan
Peristiwa perubahan wujud benda padat menjadi cair. Peristiwa mencair terjadi karena adanya kenaikan suhu. Pemanasan pada benda mengakibatkan suhu menjadi lebih tinggi dari suhu awal, sehingga mengubah wujud benda padat menjadi cair. Nah, sekarang beberapa contoh peristiwa mencair dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya adalah mentega meleleh saat dipanaskan. Jadi ketika kita punya mentega, kita panaskan di atas panci, wajan. Nah, kira-kira apa akan yang tadi? Mentega tadi akan menjadi meleleh. Kemudian coklat batang juga akan meleleh saat dipanaskan. Besi mencair saat dipanaskan dengan suhu yang tinggi. Lilin juga akan meleleh saat dipanaskan. Ini beberapa contoh peristiwa mencair dalam kehidupan sehari-hari. Dan masih banyak lagi contoh yang lainnya. Masih ingatkah kalian dengan pola lantai tarian? Masih ingat ya, jadi pola lantai adalah garis-garis di lantai yang dilalui oleh penari dari perpindahan tempat satu ke tempat lain pada saat melakukan gerak tari. Anak-anakku, untuk pembelajaran hari ini sudah cukupkan, ada kurang lebihnya sudah mohon maaf. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.